Orang kompak. Kelas 1 lomba musik. Majuan kelas 1 Madinah majuan. Majuan kelas 1 Madinah majuan. Majuan kelas 1 Madinah. Ayo Miska. Situ. Ayo udah. Duduk. Udah, jangan bersuara, duduk. Nah, ayo yang bersuara nanti salat duha 12 rakaat. Udah. Siap. Sekali lagi, semangat pagi. Oke, baik. Sabahul khair. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah alamin, kita pagi hari ini berkumpul di kelas 6 nih. Ada apa sih di pagi hari ini? Karena kalian belum tahu, karena ini surprise. Iya, ini ilmu pengetahuan buat kita nanti. Nanti ada sosialisasi dari Badan Narkotika Nasional. Baik, ya mengenal tentang bahayanya narkoba dari Badan Narkotika Nasional di domisili Jakarta Utara, betul. Coba, siap? Sudah siap? Ingin mendapatkan ilmu? Nah, hari ini kita belajarnya di kelas 6. Sosialisasi bahaya narkoba bagi pelajar. Apa itu narkoba? Nanti akan dijelaskan. Baik, oleh Baik, nanti akan dipandu oleh Ibu Ratri dan Pak Ahmad dari Badan Narkotika Nasional. Baik, untuk mempersingkat waktu, coba mulutnya dikunci dulu. 1, hitungan ketiga, mulutnya dikunci. 1, 2, 3, dikunci mulutnya. Udah, kuncinya dibuang. Udah, siap? Udah. Tolong didengarkan, nanti yang tidak mendengarkan sholat duha 12 rakaat ya. Siap? Nah, dengarkan baik-baik. Baik, kepada Ibu Ratri yang sudah dapat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget nih Bapak Ibu guru nih anak-anaknya ya. Pagi-pagi ya, mudah-mudahan sampai siang masih semangat. Oke, ini kelihatan nggak? Kalau ini boleh digeser Pak. Pertama-tama perkenalan dulu ya. Kita kenalan dulu nih. Tadi Bapak gurunya sudah bilang kami dari BNN Kota Jakarta Utara, Badan Narkotika Nasional di Kota Jakarta Utara. Nama saya Ratri, boleh panggil Ibu Ratri, boleh panggil Kakak Ratri, boleh. Nah, saya ditemani oleh Bapak Ahmad Fadoli. Kebetulan Bapak Ahmad Fadoli ini adalah orang tua dari siapa? Fania, bapaknya kerjanya di BNN loh. Ayo harus hati-hati loh sama Fania loh. Bercanda. Oke. Itu ya. Pelajar tanpa narkoba. Ada yang pernah dengar nggak narkoba itu apa? Pernah dengar? Narkoba? Obat-obatan terlarang. Minuman keras. Apa lagi? Obat-obatan yang apa nih? Obat pusing, obat batuk, apa? Obat abal-abal katanya. Apa lagi? Obat terlarang. Terus apa lagi? Oke.
ada yang bilang itu obat terlarang, minuman keras, itu benar. Adik-adik pernah lihat ya di TV ya tentang narkoba ya? Kalau di undang-undang, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, ya. Dari sintetis maupun semi sintesis, itu maksudnya dari kimia ya. Yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Susah ya kalau baca di sini masih bingung ya? Oke, next. Kita kasih pengertian yang lebih gampang untuk adik-adik. Narkoba itu ternyata singkatan adik-adik. Narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Narkoba adalah, ada yang mau baca? Salah satu? Oke, boleh ada sini naik, maju, sorry. Itu tadi yang maju, boleh pakai kecil, siapa namanya? Afif. Boleh, ayo baca, bantuin, maju ke depan kalau apa. Pakai mic nih biar temannya kedengeran suaranya. Minumnya tinggal dulu aja, sini ya. Pinter ya, ini pinter nih, kita kasih tepuk tangan dulu dong, berani. Jadi, siapa namanya? Afif, coba bacain dong, narkoba adalah apa? Narkoba adalah obat atau bahan yang sangat berbahaya, merusak tubuh, menyebabkan ketagihan dan mengakibatkan kematian. Nah, kata Afif kan narkoba adalah obat atau bahan yang berbahaya. Ya, yang tadi kalian bilang obat-obatan terlarang, benar itu ya. Yang sangat berbahaya bagi tubuh karena bisa merusak tubuh. Jadi kalau narkoba itu diminum atau dimakan atau dikonsumsi itu bisa menyebabkan kerusakan tubuh hingga menyebabkan kematian. Ketagihan ini apa adik-adik? Ada yang tahu nggak ketagihan? Apa? Terus-terusan ya? Nambah terus, betul. Jadi kalau ada orang yang coba sekali narkoba, itu besok-besokannya itu nggak bisa berhenti. Yang ada malah minum terus atau makan terus, pakai narkoba, akhirnya apa? Namanya ketagihan. Ketagihan itu adalah kita coba sekali, tapi nggak bisa berhenti. Akhirnya kita coba terus sampai namanya ketagihan. Seperti itu ya. Itu arti ketagihannya. Boleh next. Nah ini teman-teman, adik-adik pernah lihat nggak di TV berita-berita tentang penangkapan narkoba? Pernah ya? Ada yang bisa sebutin salah satu jenis narkoba apa? Sabu, tuh pinter ya. Sabu itu sekali lagi. Sabunya sekali aja ya. Kalau sabu-sabu itu makanan Jepang. Sabu, benar. Satu lagi apa? Ini yang dari tanaman nih, apa nih? Daun apa? Hah? Daun apa? Marijuana. Wih, keren. Marijuana itu bahasa Inggris, tapi biasanya kalau Indonesianya ganja. Pernah dengar? Ganja, pernah dengar ya? Nah, itu salah satu jenis, iya. Salah satu jenis narkotika. Ganja ya. Nah, kalau yang pil-pil ini apa? Ada yang tahu nggak? Sabu ini yang kristal nih adik-adik. Kalau nanti lihat di jalan ya, di jalan tahu-taunya ada plastik isinya kayak butiran garam atau butuh, itu jangan diambil ya. Itu jangan diambil, itu dipastikan, sudah bisa dipastikan kalau itu adalah kemungkinan besar adalah narkoba. Biasanya itu kadang-kadang ada aja di jalan ya, makanya harus hati-hati. Itu namanya sabu. Pernah lihat di mana? Di jalan, jangan diambil ya, itu bahaya ya. Kalau ini yang pil-pil warna-warni itu adalah namanya ekstasi. Jadi kalau misalnya ditawarin sama orang namanya obat, wah obat apa? Warna-warni katanya kayaknya bagus nih ya, kayaknya lucu, ya udah aku mau deh minum. Nah itu harus
hati-hati, takutnya itu adalah narkoba jenis ekstasi. Ada yang kayak gini nih bentuknya, adik-adik, jadi harus hati-hati ya. Kalau yang di bawahnya ini ganja yang tadi ya, itu yang masih tanamannya. Kalau yang ini ganja yang sudah dikeringkan. Biasanya itu adalah dikeringkan terus dibakar seperti rokok. Jadi harus hati-hati nih adik-adik, teman-teman cowok-cowok nih. Kalau ditawarin rokok jangan mau ya. Gak boleh namanya ngerokok ganja atau ngerokok yang lainnya, itu tidak boleh. Apa? Tidak boleh juga. Feb juga tidak boleh ya. Next. Nah ini yang tadi ya. Seperti yang tadi, ekstasi itu banyak bentuknya. Ada yang bentuknya neon, gambar Superman. Kan ini menarik ya. Kalau anak-anak kecil lihat pasti nih lucu nih, apa nih, ternyata narkoba. Harus hati-hati ya. Nah kalau ini namanya tembakau gorila. Tembakau gorila itu hampir mirip kalau dilihat sejenis sama ganja. Cuman ini lebih ke tembakau seperti rokok ya, tapi dicampur oleh bahan-bahan kimia narkoba seperti itu. Ada yang namanya tembakau gorila. Kalau yang di bawah ini narkotika jenis suntik. Narkotika jenis suntik itu adanya biasanya namanya putau, ada yang namanya putau. Heroin itu jenisnya suntik. Nah, sampai sini menurut adik-adik, narkoba itu boleh nggak sih dipakai? Boleh. Nggak boleh ya? Sepakat nggak boleh nih? Nggak boleh ya? Tapi ada jenis narkotika yang boleh dipakai. Adik-adik tahu nggak? Nggak tahu? Namanya morfin. Pernah dengar nggak? Morfin itu untuk apa sih? Ada yang pernah dengar? Kesehatan tubuh. Apa? Kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh. Ada lagi? Narkotika yang boleh digunakan untuk kesehatan itu adalah namanya morfin, adik-adik. Itu adalah salah satu jenis obat bius. Tahu ya obat bius ya? Kalau mau dioperasi harus dibius ya kan? Kalau misalnya nggak dibius pasti rasanya sakit banget dong. Namanya dioperasi kan di bedah gitu kan. Nah itu harus pakai salah satunya jenis obat bius. Morfin boleh, tapi boleh hanya dilakukan oleh dokter saja yang nyuntikin ya. Nah, nggak boleh dong menyulik orang, itu berbahaya ya. Tidak boleh untuk menyulik orang. Jadi hanya untuk kebutuhan medis atau kesehatan seperti itu ya. Lanjut, Bu, boleh? Nah, ini gambar apa sih? Otak ya, otak. Ini gambar otak sehat ya adik-adik ya. Next, Bu. Nah, ini kalian tahu gambar sama kayak otak. Tapi ini adalah yang di sebelah sini adalah otak yang orang-orang pakai narkoba. Jadi adik-adik, nih ya saya kasih tahu. Kalau ada orang pakai narkoba, misalnya dia pakai narkoba nih, minum narkoba atau makan narkoba. Nah, narkoba itu yang diserang pertama kali apa di dalam tubuh? Otak, benar, otak. Otak adalah pusat dari organ-organ tubuh yang lainnya seperti itu. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan, boleh maju. Nah, kalau otak sudah diserang, jadi misalnya nih ada orang pakai sekali ganjanya, otaknya langsung diserang. Yang ada apa? Otak-otaknya otak-otak. Yang ada otak-otak makanan ya. Yang ada otaknya akan rusak, betul. Makin lama coba sekali, titiknya sekali ya kan. Kalau udah coba kan berarti katanya tadi apa, tadi ketagihan ya? Berarti apa? Coba lagi kali. Jadi makin minum narkoba banyak, 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya otaknya itu saraf-sarafnya sudah rusak oleh narkoba. Jadi bayangin, ini otak normal, ini otak terkena yang orang narkoba. Banyak bagian otak-otaknya rusak. Kalau udah rusak, gimana tuh kira-kira? Meninggal, bisa. Apalagi? Apa? Lumpuh, bisa. Apalagi?
paling cepat, yang paling cepat nih ya, si korban narkoba itu adalah nggak bisa belajar karena otaknya sudah rusak kan, saraf-sarafnya sudah rusak kan. Jadi mau dibuat belajar aja susah, ya kan? Itu nggak bisa. Segitu parahnya, sampai bikin orang ngomongnya kacau seperti apa? Iya, ini udah nggak bisa dipakai buat belajar, buat mikir aja udah susah. Kadang-kadang 1 tambah 1 kalau normal hasilnya berapa? 2 kan? Tapi kalau dia kadang-kadang 1 tambah 1 bisa 3, bisa 5 karena otaknya sudah, ya makanya karena otaknya itu udah rusak karena narkoba seperti itu ya. Lanjut. Nah ini gimana sih tadi yang aku terangin, yang saya terangin, gimana sih narkoba bisa mempengaruhi otak ini ya. Kita nonton video pertama. Kita nonton video pertama. Bentar ya. Sebentar ya, adik-adik ya. Oke. Benar ya adik-adik ya. Biasa. Satu, dua, tiga, ada suara. Lagi diambil dulu, Ribda. Lagi diambil bayar. Iya, positif. Sayang diam dulu ya. Bentar ya adik-adik ya. Ini saya mau tahu nih yang kelas 1 yang mana, kelas 2 yang mana, kelas 3 yang mana. Kelas 1 yang mana? Kelas 1. Kelas 1 ini kok kayak kelas 3 ya?
Tapi sih udah pada tinggi-tinggi ibu. Kelas 1 ini ya. Sehat, makanannya yang bergizi, nggak pakai narkoba. Makanya pada tinggi-tinggi, pada pinter-pinter nih. Pinter belajar, pinter ngaji. Bener. Oh ini kelas 1, kelas 2, kelas 2. Satu orang, satu kelas 2 ada berapa orang? Satu kelas ya? Kelas 3. Woi, ini yang paling gede ya, kelas 3. Biasanya sekolah sampai jam berapa? Setengah 2. Habis itu dijemput atau pulang sendiri? Dijemput ya? Ada yang pulang sendiri nggak? Pulang sendiri? Berani? Berani? Nggak berani. Dijemput semua ya? Oke, ini udah bisa nih. Coba tenang dulu biar nanti suaranya kedengeran ya. Boleh. Nah, kedengeran kan? Kedengeran, tapi suaranya bahasa Inggris ya. Nanti saya artikan. Oke? Coba kita nonton dulu ya video ya tentang tikus yang percobaan tikus yang dikasih narkoba. Narkobanya adalah jenis ganja atau marijuana yang tadi dibilang ya. Oke, silakan Bu. Ini videonya supaya menerangkan bagaimana narkoba itu bisa mempengaruhi otak yang tadi udah kita bahas ya. Bagaimana narkoba bisa menyebabkan otak, mempengaruhi otak ini deh. Ini adalah tikusnya yang dikasih disuntik narkoba. Nah, kalau ini adalah tikus yang sehat nih, dia bisa Nah, dia kalau tikus sehat dia nggak kebingungan. Nah, ini adalah tikus yang dikasih marijuana atau ganja. Nah, kita lihat. Dia jalannya nggak jelas kan? Udah dilewatin lagi ya kan? Seperti itu. Sama kayak orang atau manusia ya. Kalau udah pakai narkoba akan seperti itu. Nah ini. Nah, pakai narkoba bisa sampai menyebabkan tikus ini nggak jelas gerakannya ya. Tuh bagaimana si narkoba itu mempengaruhi otak tuh. Nah ini dia. Kalau tikus sehat dia makan kapur nggak bakalan mau ya. Tapi karena udah pakai narkoba jadi apa aja yang dilihat dia mau si tikusnya. Tuh. Nah ini dia. Tikusnya ini lagi berantem nih. Dia lagi berantem. Tuh kan. Tuh. Menyerang tikus lainnya ya. Tuh. Sama seperti orang pakai narkoba. Kalau misalnya, nah ini dia, sudah selesai, terima kasih. Tadi penjelasannya tentang tikus ini ada yang bisa ngejelasin nggak? Coba apa? Maju, tepuk tangan dulu dong untuk siapa? Udah ditepuk tangan ayo. Ada yang mau cerita nggak tadi tikusnya gimana? Aneh. Ayo, siapa namanya? Rashid. Kelas berapa Rashid? Kelas 2. Ayo sini. Lewat sini nggak apa-apa. Dari sini. Muter.
nggak jelas. Makasih Rashid. Tepuk tangan dulu dong. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Iya, tunjuk-tunjuk ini teman kamu aja ya sini. Oh, mau nggak? Oke, jadi tadi tuh nonton tikus kan? Ada tikus normal dan tikus yang dikasih narkoba. Kalau tikus normal jalannya tadi biasa aja ya. Nah, kalau tadi tikus yang pakai narkoba jalannya apa? Gak jelas. Udah ke situ lagi. Nih, balik lagi gak jelas seperti itu kan. Sama seperti manusia. Tikus itu DNA-nya sama seperti manusia. Jadi kenapa dia digunakan untuk penelitian seperti itu ya. Terus tadi tikusnya jadi gerakannya jadi gak jelas, bener gak? Harusnya cuman jalan-jalan gitu, dia malah tadi jumpalitan atau apa seperti itu kan. Sama seperti manusia. Manusia itu kalau pakai narkoba itu gak jelas sama sekali ada yang nangis sendiri, marah sendiri. Bener, kalau diajak ngomong itu gak nyambung, mirip-mirip sama orang gila. Bener, itu kalau udah pakai narkoba dan kecanduan narkoba sama seperti orang gila, karena kita ngomong gak nyambung seperti itu ya. Terus apa lagi tadi? Ini yang tiduran yang bener dong. Gak boleh tiduran ya, ayo. Bangun. Jangan-jangan yang tiduran pakai narkoba nih, bener. Waduh, mudah-mudahan enggak ya, cuma ngantuk doang ya. Terus apa lagi tadi? Tikusnya berantem, bener nggak? Nah, sama kayak manusia. Kalau pakai narkoba itu gampang apa? Gampang marah, bener. Gampang tersinggung, jadi bawaannya pengennya berantem dulu. Pernah dengar nggak? Kalau banyak penjahat yang pakai narkoba akhirnya apa? Berantem, ngebukin orang, bahkan bisa membunuh orang. Itu bisa didasari karena dia pakai narkoba. Seperti itu ya. Oke, next, lanjut lagi. Nah, oke, yang tadi saya bilang ya, narkoba itu punya dampak fisik, psikis, dan dampak sosial. Mau lihat nggak sih dampak fisiknya seperti apa? Oke, next mbak, Bu. Nah, dampak fisik bisa terserang oleh penyakit. Banyak penyakit yang disebabkan oleh narkoba. Ya, tuh banyak tuh. Apa tuh? Stroke, gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan juga bisa deh. Gangguan kejiwaan adalah seperti orang gila, tahu nggak? Nah, narkoba itu bisa bikin orang gila, bener. Karena otaknya sudah diserang sama narkoba, sudah rusak saraf-sarafnya ya. Jadi, iya benar. Jadi bisa menimbulkan gangguan jiwa seperti itu. Kalau hepatitis ini menyerang hati adik-adik. Jadi semuanya itu organ tubuh kita bisa diserang kalau udah pakai narkoba. Mulai dari sakit jantung, sakit paru-paru, sakit hati, tahu? Sakit hati, hepatitis, sakit hati dalam hati sebenarnya ya. Ada sampai dengan penyakit AIDS. Tahu nggak penyakit AIDS? Penyakit yang belum ada obatnya sama sekali. Jadi kalau udah kena AIDS, sudah tinggal nunggu waktu saja, waktunya untuk meninggal, betul. Karena belum ada obatnya. Jadi kalau udah kena AIDS, iya, karena AIDS itu penyakit menular. AIDS itu adalah penyakit menular, bisa disebabkan oleh narkoba yang dengan menggunakan jarum suntik. Biasanya kalau suntik itu
narkoba itu nggak kan jarumnya. Pemakai narkoba itu nggak gantian jarumnya. Jadi satu jarum dipakai oleh banyak orang. Akhirnya apa? Akhirnya penyakit orang yang satu pindah ke yang ini, akhirnya dikumpulin. Nah itu dia, itu penyakitnya bisa gara-gara itu ya. Lanjut. Nah ini dia gangguan fisik ya, yang tadi sudah saya kasih tahu ya. Ini tangan sampai rusak-rusak gitu kan narkoba bisa. Giginya ini bisa rusak karena narkoba banyak. Narkoba itu merusak seluruh organ tubuh adik-adik. Jadi ini yang terlihat dari luar ya. Kalau yang tidak terlihat dari luar yang tadi sakit paru-paru, sakit jantung seperti itu ya. Ini orang pakai narkoba jadi kurus ya. Ini ada yang pernah nonton Bob Marley nggak? Nah itu pemerannya itu kan sudah besar ya, sudah dewasa ya. Itu dia pakai narkoba adik-adik. Iya pakai narkoba akhirnya jadi kelihatan seperti ini kurus ya, kayak kakek-kakek ya. Padahal umurnya sama mas saya, kurang lebih 30-an ya. Tapi kayak seperti sudah tua ya. Itu efek narkoba bisa seperti itu ya. Ini penyanyi zaman-zaman ibu guru ya. Kalau ada yang tahu dia pakai narkoba. Akhirnya ditemukan mati overdosis, betul. Ya kalau kebanyakan pakai narkoba bisa overdosis. Apa itu overdosis? Mati, meninggal ya. Next. Nah ini dia. Orang itu kelihatan nggak? Nah, sekarang perubahan psikologis. Kalau ada teman-teman kalian yang pakai narkoba, itu perubahan psikologisnya kelihatan ya. Gelisah. Yang biasanya biasa aja, tahu-tahu gelisah nggak jelas. Kayak tadi tuh, si tikus itu kan gelisah kan, makanya dia jalannya nggak jelas seperti itu kan. Nah, bingung, sulit konsentrasi. Karena otaknya udah diserang, makanya dia sulit konsentrasi. Otaknya sudah mulai rusak. Jadi mau diajak belajar aja susah kan. Bicara kacau yang tadi saya bilang. Bicaranya kadang-kadang kalau si pemakai narkoba itu suka ngelantur. Kadang ketawa sendiri, kadang nangis sendiri seperti itu ya. Mudah tersinggung. Nah yang tadi si tikus itu benar kan? Benar kan contohnya kan? Si tikus itu mudah tersinggung. Akhirnya dia apa? Dia berantem sama tikus lainnya seperti itu ya. Next. Nah ini perubahan sosial yaitu mulai dia biasanya main-main nih sama teman-temannya kan. Karena dia pakai narkoba dia jadinya suka menyendiri seperti itu. Gak mau teman-teman lainnya tahu kalau dia pakai narkoba, makanya dia suka menyendiri seperti itu ya. Suka berbohong. Nah ini bohong sama guru, bohong sama orang tua seperti itu ya. Duit jajannya kok habis sih? Terus dibilang sama yang pakai narkoba, iya buat beli jajan padahal buat beli narkoba. Itu artinya apa? Dia suka bohong, malas belajar, suka bolos. Nah itu ciri-ciri orang yang pakai narkoba. Ditemukan obat-obatan atau jarum suntik di kamarnya. Dia suka nyimpan narkoba di kamarnya, makanya ibunya nggak boleh masuk ke kamarnya itu. Jangan ditiru ya. Next. Nah ini dia. Gimana sih biar kita nggak kena sama yang namanya narkoba? Ada yang bisa kasih tahu aku gimana caranya biar nggak kena narkoba? Olahraga, apalagi? Makan apa? Makan yang sehat, apalagi? Makannya dirawat. Dirawat tuh diapain makannya? Makannya kan bergizi, menjaga pola makan. Betul. Lakukan kegiatan positif, maksudnya apa nih? Kalian bisa berolahraga di kelas, di sekolah ada ekskul nggak? Ekskulnya apa? Bahasa Inggris, terus sepak bola ada nggak? Sepak bola, nah itu namanya kegiatan positif. Kalian boleh berolahraga, boleh apa tadi? Ekskul bahasa Inggris, itu namanya kegiatan yang positif. Tuh. Hindari tempat yang memungkinkan kita ditawari apa?
Contohnya apa nih? Hindari tempat-tempat yang memungkinkan kita ditawari narkoba. Contohnya tempat apa? Tempat apa? Kadang-kadang kita kalau keluar, kalau ada yang rame-rame itu kadang-kadang bisa ditawarin di kantin biasanya. Tapi kalau di sini di kantinnya enggak ya. Kadang-kadang tuh kalau sekolah lain, kadang-kadang ada orang luar masuk terus nongkrong di kantin, akhirnya dia nawar-nawarnya di kantin. Seperti itu, makanya harus hati-hati ya. Hati-hati dalam bergaul. Nah ini apa nih artinya hati-hati dalam bergaul? Ada yang tahu artinya? Apa yuk? Pintar-pintar memilih teman. Kalau ada teman yang pakai narkoba sebaiknya apa? Dijauhin. Sebaiknya apa? Sebaiknya dinasihati untuk berfighting. Seperti itu ya. Kita jangan ikut-ikutan dia pakai narkoba. Next. Nah ini dia. Yang tadi siapa tuh bilang kita harus hidup sehat, supaya terhindar dari narkoba kita harus hidup sehat. Contohnya adalah membawa makan dan minum dari rumah. Ada yang bawa bekal dari rumah? Semuanya ya? Semuanya. Nah itu bagus tuh, udah pintar ya. Jika membeli minuman atau makanan sebaiknya masih dalam kemasan. Ngerti kan maksudnya? Maksudnya tuh kalau beli makanan dan minuman harus yang dikemas, kayak misalnya botol minum itu betul. Kalau makanan yang harus dibungkus seperti itu ya. Kalau apa? Kalau dalam kemasan itu takutnya dicampur oleh narkoba. Takutnya ya kan, kita nggak ada yang tahu kan. Makanya pilih-pilihlah makanan yang dibungkus seperti itu ya. Tapi kalau buatan mama seperti apa ya, martabak telur atau apa itu mah nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau kalian jajan di tempat yang belum pernah gitu, takutnya disisipi sama yang namanya narkoba. Nah ini dia. Ya deh. Yang paling penting adalah aku harus menolak pemberian dari orang yang tidak dikenal. Kalau misalnya nih, siapa namanya? Nora kesukaan makanannya apa? Kesukaan makanannya apa? Pempek. Ada orang yang gak dikenal nih sama Nora dikasih pempek. Nih Nora, aku kasih pempek. Padahal Nora gak kenal nih. Nora mau apa enggak? Nora mau apa enggak? Padahal kan kesukaannya Nora kan pempek kan, dikasih sama pempek. Mau enggak? Gak mau, kenapa? Kenapa gak mau? Padahal kan suka. Gak kenal ya, seperti itu. Takutnya nanti ditawarin makanan, takutnya makanannya disisipi sama yang namanya narkoba. Ibu, kita bisa lihat video. Kita nonton video ini adik-adik tentang orang yang menawarkan makanan. Sopo Jawa tahu nggak? Nah, ini videonya. Yang berisik dari program. Masnya pengen ngerti yang terlalu penting. Ngerti sama. Mas. Makasih. Atau ini nggak bisa nolak kalau udah bentuknya kue. Enak kok, bisa bikin badan jadi segar. Iya. Pas banget ini untuk badan lagi pengen ada segar-segar. Jangan jawab. Ini kenapa? Lepasin lo. Kalau sama yang belum kenal, kita harus hati-hati. Jawab. Kita orang kan tidak tahu itu apaan, tidak bahaya punya loh. Tidak ada izin. Yang kayak gini,
bener-bener kagak jelas wo. Apalagi dapat dari orang yang kagak kita kenal. Kalau ente pengen sehat, olahraga aja yang bener, tidur yang cukup. Kalau lu orang pegal-pegal, minum jamu dijamin udah turun temurun, sekian punya. Nah, sama ini. Pasrah aja lah. Buat teman-teman semua, hati-hati ya kalau menerima makanan, minuman, permen, atau apapun dari orang yang tidak dikenal. Kasih dulu ke ayah, bunda, guru, kakak, biar kita semua tetap sehat, biar bisa meraih cita-cita. Oke. Ada yang bisa ceritain nggak? Tadi videonya tentang apa? Boleh? Maju. Namanya siapa? Terus diceritain videonya tentang apa? Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bilkis. Jadi seperti itu ya, seperti di video tadi. Kalau ditawari makanan atau minuman sama orang yang tidak dikenal, padahal makanan atau minumannya kalian suka banget kan, ya kan? Jangan mau ya, Dan ya. Jangan mau, takutnya apa? Takutnya dimasukin sama yang namanya narkoba atau bahan-bahan bahaya lainnya seperti itu. Ya, bahan-bahan kimia lainnya seperti itu ya. Next, boleh. Nah ini hindari air minum yang di dalam plastik, takutnya kan kotor ya, seperti itu. Makanya beli minuman yang kemasan saja ya, seperti itu. Jujurlah pada orang tua. Nah ini kalau misalnya tadi ditawari makanan mama sama om atau tante-tante, nah cerita sama orang tua biar orang tua nanti menyampaikan ke pihak sekolah biar pihak sekolahnya berhati-hati seperti itu ya. Next. Nah ini dia, di dalam Islam pun narkoba itu dilarang ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan ya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya bahwa minuman keras dan narkoba itu dilarang dan perbuatan setan. Makanya harus sebaiknya menjauhi perbuatan tersebut. Nah, sampai sini kita sudah selesai. Pesan-pesannya ada. Teman-teman kan sudah tahu bahayanya narkoba ya. Jangan sampai coba-coba yang namanya narkoba. Kalau udah coba sekali apa? Tidak bisa berhenti, akhirnya apa? Pecah dua seperti itu. Sudah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang pertanyaan boleh, ada yang nanya? Boleh. Satu, siapa lagi? Satu dua ya. Oke, maju ke depan. Dan mau nanya apa? Siapa yang menciptakan narkoba dan gunanya itu untuk apa? Waduh, siapa yang menciptakan narkoba? Oke, dan gunanya untuk apa ya? Oke, siapa namanya? Dialova kelas berapa nih? Kelas 3. Oke, silakan duduk Dialova. Jadi itu yang menciptakan narkoba itu sebenarnya pertamanya itu adalah dari tumbuh-tumbuhan, benar tidak? Yang tadi ganja itu kan tumbuh-tumbuhan kan? Nah, tapi sama manusia nih, sama manusia zaman dulu tumbuh-tumbuhan itu dicampur-campur dengan dicampur-campur dengan bahan-bahan kimia lainnya, akhirnya jadi narkoba. Awalnya itu Dialova. Ini kita ngomong sejarah nih ya. Awalnya itu untuk perang. Narkoba itu diciptakan untuk perang awalnya. Jadi misalnya nih Amerika membuat narkoba. Narkoba itu kita kasih ke lawannya si Amerika, misalnya siapa? Rusia misalnya ya. Biar Rusia pakai narkoba, tentara-tentaranya pakai narkoba. Biar tentara-tentaranya apa? Tentara-tentaranya jadi lemes, jadi lesu ya kan. Akhirnya Amerika menang.
bukan sebenarnya. Jadi awalnya itu si Amerika itu buat untuk mengalahkan lawannya seperti itu. Jadi dikasih nama biar tentaranya itu pada lolos. Jadi nggak bisa pada seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi mau tanya? Boleh. Maju ke depan. Kelas berapa ini? Kelas 1 ya? Oh, saya yakin. Oke. Misi kakak. Oke, sebutin namanya siapa dan mau tanya apa? Nama dan kelas. Diabetes gak? Terima kasih. Boleh? Tepuk tangan dulu dong. Kelas 1 ya? Pinternya kelas 1 udah berani. Baslam tanya tadi, narkoba itu bisa buat diabetes atau tidak gitu kan? Baslam, narkoba itu tidak bisa membuat diabetes, ya? Tidak bisa buat orang diabetes. Diabetes itu biasanya apa? Banyak minuman manis, gula. Nah itu adik-adik kalau minum manis jangan kebanyakan ya. Banyak loh usia-usia kalian yang sudah mengalami diabetes ya. Makanya harus hati-hati mulai dari sekarang. Minum manis nggak boleh banyak banget. Makanan manis juga nggak boleh banyak. Sekali doang nggak apa-apa ya. Karena gula juga kan buat tenaga bisa seperti itu. Tapi kalau kebanyakan malah bisa membuat penyakit seperti itu ya. Jadi jangan kebanyakan dan jangan kurang juga seperti itu. Ada lagi katanya? Ada lagi katanya udah jelas? Ana mau nanya ya? Ya, oke. Lagi? Sudah, mau nanya? Boleh sini. Tunjuk tangan, berarti mau nanya dong. Ayo, boleh. Kita beri satu lagi pertanyaan. Si adek. Boleh. Sebutkan nama, kelas, dan pertanyaannya. Guys. Terima kasih Bagas. Narkoba itu diciptakan tahun berapa? Sebenarnya sih sudah lama banget adanya ya. Cuman saya nggak tahu pastinya tahun berapa, Bagas, saya lupa. Tapi itu semenjak perang. Jadi sudah lama banget. Jadi itu tadinya itu bisa buat perang karena melumpuhkan lawan-lawannya ya, seperti itu. Kurang lebih 1800-an itu udah ada narkoba ya, Bagas. Jadi sudah lama banget memang seperti itu ya. Awalnya untuk perang, untuk melemahkan musuh, dan juga kadang-kadang untuk mengobati korban-korban yang perang. Kan tadi saya bilang untuk obat bius ya kan. Jadi pas tentaranya luka nih beroperasi, nah itu dikasih salah satunya adalah virus bius seperti itu ya. Jadi dari dulu sudah diciptakan untuk apa? Narkoba sudah itu. Narkoba sudah ada dari zaman dahulu kala. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau tanya? Sudah jelas nih, beneran nih. Nanti kalau bapak ibunya tanya, narkoba udah pada tahu ya? Sudah pada tahu ya? Sudah paham ya? Oke. Sudah. Oke. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi boleh. Boleh nanti tanya lewat Bu Guru, nanti Bu Guru nyampein ke kita seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua. Coba.
suaranya ditutup dulu. Ya baik, tadi tidak selesai tentang sosialisasi bahaya narkoba bagi pelajar. Siapa yang udah paham dari awal sampai akhir? Apa yang kamu dapatkan dari materi ini? Angkat tangan. Narkoba di zaman sekarang adalah penyalahgunaan. Narkoba di zaman sekarang gunakan. Gitu. Ada lagi? Siapa yang mendapatkan ilmu di selama semester ini? Ada lagi? Ayo kelas 2, kelas 1, Putra. Ini dengerin semuanya pasti, yang Putra nih. Putra. Ada? Oke. Semuanya, anak soleh dan solihah. Anak soleh dan solihah. Mana siapnya? Yang rapi. Coba yang rapi dulu. Setelah ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 kembali ke kelas gantian. Waktunya kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Yang rapi, kelas 1, kelas 2, kelas 3 setelah ini silakan ke kelas lanjut belajar. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari bapak ibu gurunya dari sekitar materi bahaya narkoba. Siap? Yang rapi, kelas yang rapi, kelas yang bisa jawab pertanyaan bapak kelasnya dia boleh keluar dulu. Siap? Apa penyebab orang yang menggunakan narkoba pada fisiknya? Angkat tangan. Gak usah jawab. Ya, Tapi rusak, susah belajar, berpikir dan lain-lain. terima kasih. Kelas 3 boleh ke kelas. Ayo kelas 1 Bandar, kelas 1 Madinah dan kelas 2. Coba. Apa contoh narkoba? Bagas. Kamu jawab. Apa? Sini Bagas. Bagas. Mudah-mudahan ada yang masih tahu. Apa contoh narkoba Bagas? Ganja, salah satu contoh narkoba. Silakan kelas 2 boleh. Kelas 1 Bandar dan kelas 1 Madinah. Majuan. Satu Bandar, satu Madinah. Kelas 1 Bandar, kelas 1 Madinah. Coba, siapa yang bisa jawabnya?